Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisi tiga market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan di time frame weekly ya, untuk Euro USD posisinya masih dalam koreksi. Artinya pergerakan terakhir di sini membentuk long legs doji. Sebenarnya dalam trennya masih dalam posisi tren turun, karena kalau kita lihat pergerakan sebelumnya di sini terjadi long legs doji, cuman posisi long legs doji berikutnya ada tekanan buyer ya, yang dimana break di atas daripada high weekly, tapi posisinya belum bisa menentukan arah yang jelas gitu. Tapi artinya menurut saya masih dalam posisi penurunan ya, karena area yang menjadikan high validnya atau yang menjadikan key resisten ini belum di breakout, karena terakhir kalau kita perhatikan low-nya ini kan semakin menurun nih. Meskipun jaraknya pendek-pendek ya, tapi posisinya ini berhasil breakout dan saat ini menuju area koreksi yang tentunya bisa mencapai area golden level sampai dengan area extreme probability. Tapi nanti kita lihat ya kelanjutan daripada pergerakan Euro USD. Sekarang kita rubah dulu yang ini menjadikan titik high weekly yang tentunya tertinggi daripada area minggu kemarin, dan ini menjadi resisten dari minggu sebelumnya yang sudah di breakout, yaitu di 1.07008. Terus kemudian jadikan titik terendah di minggu kemarin atau kita sebut dengan low weekly, yaitu di 1.05160. Ini menjadikan low terakhir. Tapi setelah itu di akhir sesi minggu itu terjadi kenaikan ya, makanya di sini membentuk long legs doji, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Saya melihatnya pergerakan Euro USD masih dibayang-bayangi oleh pergerakan impulsif bearish ya sebelumnya di sini, di mana ada long legs doji dan impulsif bearish yang sangat kuat. Disinilah terjadinya masih dalam potensi penurunan, kecuali di minggu depan berhasil break di atas daripada high weekly. Jika mana ini terjadi, maka pergerakan daripada Euro USD akan bergerak menguat dan menguji wilayah area order block di time frame daily. Saat ini masih menguji area 50% daripada penurunan terakhir dari high weekly-nya, menjadikan high yang valid yang menjadikan key resisten di 1.07598. Dan titik terendahnya yaitu low weekly di 1.05160, dan ini pergerakannya lagi membentuk sebuah pergerakan koreksi di atas ya, artinya menguat dan posisinya ini seolah-olah seperti bearish flag. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Time frame 4 jam terlihat ya posisinya ada bullish engulfing. Ini ada bullish engulfing sebelumnya ya, dan posisi saat ini bergerak di area golden level. Sebelumnya memang sudah saya memberikan informasinya, pantau area golden level yang menjadikan area zona sell kita, dan ini posisinya sempat terjadi penguatan dan sempat terjadi penurunan, tapi tertahan di posisi area base ya yang ada di sini. Ini ada area base dan kemudian dikonfirmasi dia menguat kembali, dan akhirnya membentuk bullish engulfing, tapi tertahan area trendline, belum berhasil bergerak yang lebih tinggi. Tentunya hal yang perlu kita perhatikan minggu depan adalah area zona sell yang ada di atas ini ya, sama zona buy yang ada di sini. Coba nanti kita lihat. Sekarang kita turunkan aja langsung di time frame 1 jam untuk kita buatkan sebuah skenario untuk minggu depan. Sebentar ya, ini saya rapikan dulu supaya lebih enak kita menggambarkannya. Kita tarik dulu ke belakang ya, seperti ini. Ini adalah zona sell, masih belum berubah, zona sell masih di area tersebut. Ini ada area order block time frame 4 jam. Kita geser dulu areanya sampai dengan posisi di zona sell. Di atasnya ada strong high. Kemudian nah ini yang saya maksud tadi ya, masuki area golden level. Ini loh konfirmasinya teman-teman. Jadi ketika dia menguat ya, kan saya bilang informasi konfirmasi pantau di sini bisa sell. Dan ini ada long legs doji, kemudian impulsif bearish. Ini sudah menandakan terjadinya perubahan tren dari posisi dia menguat menjadi penurunan. Tapi tertahan di area ini. Ini kan area demand ya. Area demand membentuk order block ya di sini, dan dikonfirmasi oleh bullish pin bar, kemudian dia menguat kembali, dan di sini ada bearish engulfing. Kalau kita lihat, ini kita hapus dulu ya. Seperti TikTok ya, areanya menyentuh area bawah dia menguat, menyentuh area atas dia menurun. Nih ada bearish engulfing di posisi ini.
Artinya akan ada penurunan untuk hari Senin besok ya. Tapi ini kita coba cari informasi yang lebih akurat. Sebentar, kita geser dulu ya. Ini posisinya kita geser dulu seperti ini. Kita geser dulu. Oke, kita kunci. Posisi tertingginya ada di 07603, terendahnya 5165 ya, 5160. Di sini 5160 untuk titik terendah kita oke. Saya rasa cukup. Ya, jelas ya. Jadi ini adalah level golden level ya. Di sini ada bearish engulfing. Ini ada bearish engulfing, artinya seperti ini. Ada sebenarnya informasi yang perlu saya sampaikan di sini. Saya melihatnya sebentar, nih saya hapus aja. Nah, ini ada order block ya di time frame 1 jam. Ini ada order blocknya. Ini akan menjadikan area zona buy. Tapi tetap hati-hati ya, harus ada konfirmasi kalau adanya ini karena counter trend ya. Ini trennya kan saya tadi turun, tapi kalau ambil buy di sini itu artinya counter trend. Jadi harus betul-betul ada konfirmasi, betul-betul contoh ada bullish engulfing, bullish pin bar di wilayah ini. Ya, kalau kita lihat selama masih bergerak di area channel ya, ini ada area channel posisinya ya, dia akan terus menguat. Meskipun kalau kita lihat posisinya ini kan bergerak turun nih. Posisi terakhir ada bearish engulfing. Besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah ini nih. Karena ini ada area demand ya, ada area demand di time frame 1 jam dan ada area order block. Besar kemungkinan seperti ini, kalau tidak ada impulsi bearish maka dia akan kembali menguat gitu. Ya, jadi pantau dulu wilayah ini, oke. Selanjutnya kalau ada konfirmasi dari posisi tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka dia akan menuju wilayah kenaikan berikutnya. Contohnya seperti ini. Akan menguat menuju area zona sell, tinggal pantau wilayah tersebut. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, bisa ambil posisi sell. Kalau belum jangan sampai ya. Ini adalah trading plan saya, bisa diikutin, minimal teman-teman harus menganalisa juga ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu. Oke, jadi ini masih dalam area channel. Ya, ini adalah area channel, teman-teman yang wajib pantau posisinya ini di area channel. Ya, saya tarik lagi seperti ini. Ya, di sini masih dalam area channel. Tentunya menguji berikutnya. Di sini ada order block. Pantau ya di sini. Ini ada area order block di time frame 1 jam. Ya. Pantau wilayah ini. Kalau di sini ada potensi ya, ada bullish engulfing, contohnya ada bullish pin bar, bisa tuh untuk dijadikan target buy di wilayah tersebut. Tapi kalau masih potensinya impulsi bearish ya, maka ini akan cenderungannya akan bergerak turun. Oke, kita kasih zona pantau di wilayah ini. Ya, pantau tersebut ya. Nah, itu pantau area situ. Kita tulis dulu ya. Zona pantau. Oke, ya seperti ini. Ya, jelas ya posisinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu GBP USD ya. Kita lihat dulu time frame weekly ya. Kita lihat dulu time frame weekly untuk euro. Untuk GBP USD trennya masih menguat ya. Tren masih menguat. Posisi terakhir di sini di minggu kemarin ya, ada impulsi bullish konfirmasi daripada long legs doji. Artinya ada posisi penguatan dan minggu depan akan menguji target berikutnya. Di sini tertera target 2, ini target 1 ya. Nanti kita cek itu gambaran kita di analisa terakhir hari Jumat kemarin. Oke, posisinya masih menguat untuk GBP USD. Kita lihat time frame dulu, daily dulu ya. Oke, ternyata betul ada 3 in setup ya. Ada mother bar, inside bar, dan impulsive bullish. Ini menunjukkan potensi penguatan dari dia pergerakan turun ya. Kemudian dia menguat, break area impulsive bearish ini di breakout oleh 3 candle impulsive bullish. Bahkan berikutnya didorong lagi impulsive bullish dan ada sempat terjadi penurunan ya, dan menutup gapnya. Kemudian ini bergerak 2 hari ke belakang, bergerak pergerakan inside bar dan impulsive bullish ini yang menunjukkan penguatan pada pergerakan
GBP USD. Menurut saya akan berlanjut naik untuk market GBP USD. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Oke, kita rapikan dulu ya. Ini yang menjadikan gambaran kita terakhir kemarin ya. Sudah masuki target pertama dari kenaikan ya. Kemarin sudah saya informasikan. Kemungkinan ini di time frame ini ya, di time frame apa? Time frame 1 jam ya kemarin ini. Nanti kita coba lihat ya. Ini kan saya tarik Fibo Musang. Ya kayaknya di time frame 1 jam. Nanti kita lihat. Ya ini target pertama udah sesuai ya. Cuman ada sempat koreksi betul. Ya ini retest daripada break area support become resistant ya. Support become resistant. Oke. Dan posisi terakhir di sini ada impulsive bullish. Ya kemudian ada long legs doji. Artinya sell-nya ini hanya berlaku sampai retest area resisten ya, tidak bisa melanjutkan kenaikan yang berlanjut. Oke, coba kita lihat dulu di time frame 1 jam untuk GBP USD. Oke, coba kita lihat. Oke, betul ya. Ini kemarin kita tarik Fibo Musang dari posisi terakhir di sini. Ya, Anda bisa lihat ini ya. Nah, karena apa? Ini CB1 di breakout oleh impulsif ini, kemudian dia retest, maka kita sudah tarik dari posisi ini ya. Dan sesuai dan dia menguat, oke. Jadi teman-teman tuh ya maksudnya posisinya dan sudah menguat sampai dengan area zona sell. Sempat terjadi penurunan setelah ada konfirmasi long legs doji dan impulsif bearish, kemudian dia turun, tapi di area resistance become support kembali lagi menguat. Karena di sini juga ada area demand, ada impulsif bullish, maksud saya ada bullish pin bar dan didorong oleh pergerakan bullish engulfing dan bergerak naik, dan terakhir di sini ada bearish engulfing. Maka kemungkinan besar ya dari posisi ini akan terjadi penurunan, artinya ada koreksi minimal menguji wilayah area base yang ada di sini. Oke, sekarang kita hapus dulu ya, ini kita hapus dulu karena sudah kita gunakan sebentar. Ini saya rapikan dulu ya supaya nggak membingungkan seperti ini. Sebentar, kita rapikan dulu posisinya. Ini zona sell saya rasa sudah kita gunakan ya. Dan ini kita undurkan dulu yang menjadikan area imbalance, kita hapus dulu. Oke. Ini area order block time frame 4 jam. Sudah direspon ya, udah direspon. Kemudian 1 jamnya juga sudah direspon. Oke. Di area tersebut ya, udah direspon kan, di sini ada turun, oke ya, sudah nggak fresh lagi. Dan selanjutnya ini di bawah masih ada posisi ini ya, order block time frame 1 jam ya, ini kita hapus yang menjadikan zona buy. Ini masih belum terjadi ya, ini masih fresh, tapi tentunya yang perlu diperhatikan karena saya melihatnya di sini ada pergerakan swing high ya, ada pergerakan menguat, ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan di sini perlu kita pantau ya, ini perlu kita pantau. Sebentar, kita rapikan dulu posisinya supaya tidak terlalu banyak garis. Ini resisten become support. Karena ini kan trennya menguat ya, trennya naik. Dan hampir terjadi breakout structure ya di sini. Ini kalau terjadi breakout structure minggu depan, maka hal yang paling mudah kita gunakan adalah area low weekly ini untuk acuan bawahnya gitu loh. Ya, artinya seperti itu. Tapi menurut saya ini kecenderungannya kuat menguji wilayah ini nih. Sebentar ya. Saya akan geser di sini nih. Ini kalau ada konfirmasi sekali lagi ya di sini, perhatikan ini bisa kita jadikan zona buy ini, karena ini adalah area demand, area order block time frame 1 jam. Oke, artinya nanti pantau wilayah ini ya, pantau wilayah ini. Kalau besok di area sini memang ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy di wilayah tersebut. Ya artinya teman-teman harus betul-betul pantau ya. Jadi jangan instan masuk wilayah tersebut langsung ambil posisi buy, bukan gitu ya. Harus ada konfirmasi ya. Dan ini bukan ajakan ya, ini hanya sekedar informasi. Artinya teman-teman harus menganalisa lagi, memastikan lagi betul-betul area tersebut yang saya berikan informasinya bisa dianalisa kembali ya, bisa dilihat nantinya ketika ada koreksi di wilayah tersebut. Maksud saya seperti itu
Oke, ini kita geser-geser dulu ya, kita rapikan dulu. Yaitu adalah zona buy, ada 3 informasinya. Pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini. Ya, karena ini adalah area-area yang menurut saya kecenderungan memiliki penolakan ya pada posisi ketika ada koreksi. Dan targetnya adalah sampai dengan zona sell. Ini ya, targetnya sampai sini. Targetnya sampai sini. Maka ketika masuk ke area sini, teman-teman wajib pantau juga nanti ketika, tapi ini bisa dijadikan target ya kalau sudah breakout structure daripada high weekly-nya di 1.22.036, maka kecenderungannya bisa. Jadi artinya seperti ini. Karena di sini ada bearish engulfing ya. Menurut saya akan terkoreksi sampai area order block time frame 1 jam. Jadi kalau menuju wilayah tersebut, selanjutnya teman-teman bisa buy kalau ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar di area di sini ya, stop loss di bawah, target sampai dengan breakout area high weekly 1.22036 sampai dengan masuki zona sell-nya. Ya, gambarannya saya seperti itu. Ya, pertama ada penurunan sampai sini, pantau pattern terbentuk baru buy, stop loss di bawah, targetnya sampai zona sell. Tapi kalau masih impulsif bearish, hati-hati ya. Yang wajib diperhatikan adalah area ini berikutnya. Oke, karena saya melihatnya ada bearish engulfing ya, tepat berada di area high weekly. Oke, jadi ini gambarannya ya teman-teman semua untuk GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat dulu USD Jepang Yen di time frame weekly. USD Jepang Yen kecenderungan masih dalam potensi penurunan dan minggu kemarin terbentuk candle impulsif bearish. Ini adalah impulsif bearish ya. Dan sekarang menguji area base yang ada di weekly ya di sini. Ini kalau di breakout maka kecenderungannya akan lebih kuat turun, yaitu area open daripada bullish engulfing ini. Ya, ini akan kuat turun yaitu di kisaran antara 131.06. Oke, kecenderungan USD Jepang Yen masih dalam potensi penurunan. Sekarang kita lihat di time frame daily. Di time frame daily ada bearish engulfing. Ya, ini udah ada bearish engulfing posisinya. Ya, ada posisinya ada bearish engulfing. Menurut saya ini akan melanjutkan penurunannya karena ini terlihat keluar dari kondisi area konsolidasi ya. Dan di sini ada target weekly ya, ini sudah menurut saya udah sesuai dan memasuki area order block time frame D1 ya. Di sini. Coba sekarang kita lihat apakah nanti hari Senin ada koreksi dulu atau langsung menurun. Oke, ternyata memang ada respon ya, terakhir di sini ada respon dari zona sell ya, direspon. Ada order block ya, ada order block time frame 4 jam dia turun, kemudian konsolidasi ya, dan kemudian dia menguat. Tentunya di sini sudah memasuki area order block time frame 1 jam, area zona buy. Tapi lihat ya, di sini ada impulsif bearish yang sangat kuat ya, dan akhirnya terjadi breakout. Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil untuk USD Jepang Yen. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Responnya hanya sebentaran di time frame order block 1 jam. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah zona buy, masuki zona buy. Ketika dia turun ya, turun sampai sini, konfirmasinya tidak ada ya. Artinya sempat terjadi impulsif bearish, tapi di sini tidak menunjukkan impulsif bullish berikutnya. Bahkan dia terjadi impulsif bearish. Maka di sinilah yang terjadi breakout area support ya, terakhir di sini sampai membentuk low weekly-nya yaitu di 131.554. Oke, ini kita hapus dulu posisinya. Dan ini sebenarnya sudah direspon tapi kenaikannya tidak signifikan ya, sampai area sini. Order block 1 jamnya sempat direspon tapi tidak sampai dengan area yang ditargetkan ya, sampai zona sell tersebut, sampai area resisten. Menurut saya gambarannya masih posisi seperti ini ya untuk minggu depan. Artinya ada sedikit tekanan seller ya. Sebentar, ini kan sudah terjadi breakout structure nih teman-teman. Nih area ini ya, ini udah terjadi breakout. Oke, ini terjadi breakout. Kemudian selanjutnya ini juga terjadi breakout ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah ke sini nih ya. Area 130.938 sampai 130.55, area order block time frame D1 atau order block time frame 1 jam. Mendekati sini baru dia akan terjadi kenaikan yang tentunya menguji swing terakhirnya yang ada di sini nih. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nanti pantau wilayah ini ya. Ini pantau wilayah ini.
kecenderungannya. Kalau nanti di area sini ada potensi pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, ya pantau wilayah tersebut ya. Order block time frame 1 jam, maka bisa sell di area sini nih. Ya, nih, pantau wilayah ini. Pantau pattern terbentuk. Ya, seperti itu ya. Pantau pattern terbentuk di wilayah tersebut. Karena menurut saya, kalau dia sekali lagi breakout area ini dan menuju ke area zona buy ya di area sini, oke, maka selanjutnya dia akan menguat ketika ada konfirmasi ya, tentunya ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka menuju area pantau di sini nih. Ya, gambaran saya seperti ini untuk market USD Jepang Yen. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini sifatnya hanya memberikan informasi. Artinya teman-teman harus menganalisa kembali di area-area yang sudah saya tandain, baik di area zona buy, zona sell, ataupun area pantau. Oke ya, bukan semata-mata langsung entry di situ. Kalau belum ada konfirmasi, ya ini menurut saya jangan lakukan posisi. Tapi kalau sudah ada posisi jelas, konfirmasi jelas, baru buy ataupun sell di area zona sell ataupun zona buy. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa per USD untuk minggu depan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.